Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita beristirahat malam ini, izinkan firman Allah hadir 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendapatkan kehidupan keselamatan itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah What shall we do for salvation? Apa yang akan kita lakukan untuk keselamatan? Dan firman Allah katakan sangat simpel. Dan saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Tetapi saya akan bacakan 37 bagian akhir dan 38. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Wow, mantap! Jadi begitu luar biasanya Tuhan itu, bahwa manusia itu tidak ingin tinggal di dalam kejahatan. Dan itu sebabnya ada pasal 40 Anda baca, ayat 40 Anda baca, maka Anda akan menemukan bahwa biarkanlah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat dan bengkok ini. Nah, jadi what shall we do for salvation? Apa yang dapat kita lakukan untuk keselamatan? Kata firman Allah hanya dua. Yang pertama, repent and baptize. Jadi kalau orang repent atau orang bertobat, itu nggak bisa bertobat dengan kekuatannya sendiri. Dia ada bantuan dari Tuhan, ada bantuan dari Roh Kudus, sehingga dia dapat mengakui segala dosa, kelemahan yang dia perbuat. Jadi orang yang bertobat itu dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan melakukan jalan-jalan Tuhan, melakukan jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan jalan-jalan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dan dia akan menjauhi larangan-larangan, tetapi tetap hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, orang yang bertobat itu kesenangannya adalah menyenangkan Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan kalau itu dilakukan, maka keselamatan yang dari Tuhan itu akan hadir. Dan yang kedua dikatakan, yang wajib dilakukan adalah dibaptiskan. Jadi kalau orang sudah bertobat, dalam Markus 16 ayat 16 di sana dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya maka akan dihukum. Jadi orang-orang yang sudah bertobat, mereka harus dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka menerima Yesus, menerima Roh Kudus dalam kehidupan ini. Karena kita harus tetap berjalan dalam dunia ini, dalam proses kehidupan ini. Dan dengan kekuatan kita tidak akan mungkin bisa berjalan. Itu sebabnya di ayat terakhir dikatakan dari ayat 38, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Jadi setelah kita diampuni, kita menerima Yesus dalam hidup kita, dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Dialah yang akan membuat kita sama seperti Kristus. Dan seringkali saya katakan, ketika saya mengatakan bahwa Allah bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, untuk apa? Menolong kita hidup sama seperti Kristus. Jadi kehadiran Roh Kudus itu bukan hanya sekedar ada dalam kehidupan kita, tidak. Betapa pentingnya, betapa vitalnya kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya. Tetapi banyak orang mengabaikan di dalam hidupnya. Banyak orang tidak mempercayai. Banyak orang melupakan, sehingga terjerat dalam jerat-jerat iblis, terjerat dalam lingkaran setan, terjerat dalam kuasa kegelapan. Dan Tuhan tidak ingin itu. Itu sebabnya ketika firman Allah diberitakan kepada orang Israel pada waktu itu, apa yang akan kami lakukan untuk keselamatan? Kita jangan jelas bagaimana Petrus menyatakan dengan jelas supaya mereka bertobat dan kemudian menyerahkan diri mereka untuk dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa, dan kemudian mereka akan menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka.
Jadi kalau kita mau terus tinggal dalam keselamatan itu, jangan pernah abaikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terus biarkan Pantokrator itu yang maha kuasa itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Biarkan Pantokrator itu terus menguasai kita sampai kita bertemu muka dengan muka, dalam sekaligus juga dalam perjalanan hidup ini penyertaannya akan kita nikmati dari sehari ke sehari dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa komen, like, and share, dan juga subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas atau selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mantap.